Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak dan Ibu dan saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita bertemu di dalam renungan harian singkat selama 5 menit dari Lahir Baru Fellowship Ministry. Tema kita pada hari ini adalah teladan hamba Tuhan yang sejati. Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 1 ayat 12 sampai 17. Demikian firman Tuhan. Aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita, karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar di dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi Raja segala zaman, Allah yang kekal, yang tidak nampak, yang esa. Amin. Rasul Paulus sangat menyadari dengan benar bahwa hidup yang dia jalani adalah semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan Yesus yang dicurahkan berlimpah-limpah baginya. Dia tidak layak mengingat masa lalunya yang sangat kelam. Tetapi Tuhan Yesus yang penuh anugerah telah menebus hidupnya, memanggilnya, dan melayakkannya. Oleh sebab itu Rasul Paulus senantiasa memperhatikan dan menjaga seluruh kehidupannya sebagai hamba Tuhan Yesus untuk memuliakan dan meninggikan namanya. Rasul Paulus selalu merendahkan dirinya di hadapan Tuhan dan berjalan dengan penuh ketaatan dan kesetiaan. Tugas pelayanan yang diembannya merupakan suatu kepercayaan dari Tuhan Yesus yang harus senantiasa dihormati dan dihargainya. Dia tidak pernah mau mengecewakan Tuhan Yesus yang begitu sabar dan setia menyertai setiap langkah kehidupannya sampai akhir. Mari kita pelajari teladan sebagai seorang hamba Tuhan yang sejati. Seorang hamba Tuhan yang sejati tidak akan pernah menyia-nyiakan hidupnya, karena hidup dan keberadaannya semua karena semata-mata karena kasih karunia Tuhan Yesus yang menaunginya. 1 Korintus 15 ayat 9 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Seorang hamba Tuhan yang sejati akan senantiasa menjaga seluruh sikap, perilaku, dan kehidupannya untuk meninggikan dan memuliakan Tuhan. Seorang hamba Tuhan yang sejati akan senantiasa menghargai dan menghormati setiap panggilan dan pelayanannya, karena Tuhan yang memanggilnya adalah Tuhan yang melayakkan dan menguatkan dan menyertainya sampai akhir. 2 Tesalonika 1 ayat 11 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Karena itu kami senantiasa berdoa juga untuk kamu, supaya Allah kami
menganggap kamu layak bagi panggilannya, dan dengan kekuatannya menyempurnakan kehendakmu untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan imanmu, sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu dan kamu di dalam Dia, menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Yang terakhir, seorang hamba Tuhan yang sejati tidak akan pernah menyerah akan berbagai macam rintangan dan tantangan yang dihadapinya. Dia akan tampil sebagai pemenang kehidupan karena dia akan terus berjalan sampai mencapai garis akhir. Bukanlah tepuk tangan dunia yang menjadi tujuannya, melainkan kehendak Tuhan sepenuhnya atas hidupnya. Firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 20 ayat 18 sampai 24. Demikian firman Tuhan. Sesudah mereka datang, berkatalah ia kepada mereka, "Kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Sungguh pun demikian, aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu, baik di muka umum maupun di dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi sebagai orang kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ, selain daripada apa yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kiranya kita benar-benar bisa menjadi pelaku kebenaran dari firman-firman Tuhan berikut ini. Adalah kehendak Tuhan untuk melihat anak-anaknya berjalan menghargai setiap kasih karunia yang dicurahkannya secara berlimpah-limpah dengan melayani Dia dengan sungguh-sungguh untuk meninggikan dan memuliakan namanya. Amin. Tuhan Yesus senantiasa mengasihi, menyertai, dan memberkati Anda berlimpah-limpah, serta tidak pernah sedetik pun meninggalkan Anda. Selamat beraktivitas.